Selamat datang di podcast KPU Kota Medan, ruang dialog yang menghadirkan cerita, wawasan, dan perjalanan demokrasi dari kota paling dinamis di Sumatera Utara. Inilah podcast KPU Kota Medan, dari Medan untuk demokrasi Indonesia. KPU Kota Medan merupakan sebuah ruang dialog interaktif yang menghadirkan perbincangan, membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang pemilu, tentang pilkada, dan tentang bagaimana demokrasi berkembang melalui partisipasi aktif kita sebagai masyarakat. Nah, pada episode kali ini, teman pemilih, kita akan mengulas dinamika demokrasi perkotaan di Kota Medan, sebuah kota yang majemuk, dinamis, dan sekaligus kompleks sebagai ruang bertemunya beragam latar sosial, budaya, dan politik. Pembahasan tidak hanya berhenti pada teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tapi juga menyoroti peran pemilih muda, tantangan partisipasi politik di kota besar, serta derasnya arus informasi di era digital yang turut membentuk sikap dan partisipasi politik masyarakat. Lebih jauh, episode ini mengajak kita melihat bagaimana kesadaran politik warga Medan berkembang dari waktu ke waktu, serta sejauh mana peran akademisi dan dunia pendidikan dalam menjadi jangkar pengetahuan, berpikir dengan kritis, serta bagaimana etika demokrasi dibentuk. Harapannya diskusi kita kali ini tidak hanya memberi pemahaman, tetapi juga menginspirasi lahirnya pemilih yang sadar, yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Medan. Nah, untuk itu teman pemilih, sebuah kehormatan bagi podcast KPU Kota Medan telah hadir bersama kita Bapak Dr. Faisal Andri Mahrawa, SIP, MSc, seorang akademisi ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang juga merupakan founder dari Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia. Beliau sudah lama menjadi pemerhati demokrasi dan kepemiluan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal Kota Medan. Untuk itu, langsung saja kita sambut Pak Faisal Andri Mahrawa. Selamat datang di podcast KPU Kota Medan, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah banyak hal-hal yang Bapak cermati, demokrasi lokal maupun nasional. Menurut Bapak, apa ciri khas atau karakter demokrasi di Kota Medan? Mungkin bisa lihat dari sisi partisipasi pemilih, dari dinamika sosial dan perilaku politik masyarakatnya jika dibandingkan dengan daerah lain. Baik, terima kasih Kak Wulan. Ini podcast yang menarik ya menurut saya ketika kita melihat demokrasi dan pemilu sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan demokrasi itu. Kita tidak boleh terlepas atau tercerabut dari apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Itulah mengapa kita juga harus melihat bagaimana sesungguhnya ciri khas demokrasi di Kota Medan ini gitu. Kalau berdasarkan partisipasi pemilih, tentu saja kita akan melihat bagaimana kecenderungan tingkat partisipasi pemilih yang relatif menurun ya. Kalau kita lihat dari data yang tersedia, memang pada saat Pilkada Medan tahun 2024 itu tingkat partisipasi itu 34,81%. Artinya memang ada kecenderungan yang rendah sebenarnya. Kemudian tentu saja pertanyaan yang kemudian, apa sesungguhnya yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini? Yang pertama itu adalah soal tren partisipasi yang cenderung rendah, kemudian kejenuhan mungkin ya, pasca pemilu mungkin masyarakat Kota Medan ini merasa kok kita masih direpotkan lagi dengan pilkada begitu, padahal pemilunya sudah selesai. Maka kejenuhan-kejenuhan semacam ini ya terjadi, itu faktanya yang ada di masyarakat. Kemudian dampak dari legitimasi politik. Seringkali ketika kita melihat tingkat partisipasi pemilih yang rendah, maka sesungguhnya hukum besinya itu memang legitimasi juga rendah. Itulah mengapa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemimpin itu semakin hari semakin menurun. Jadi saya rasa kalau kita bicara soal partisipasi pemilih, memang ada kecenderungan tingkat partisipasi menuju ke titik yang rendah gitu. Karena jenuh tadi itu. Kejenuhan itu. Terkait dengan dinamika sosial, saya kira ini juga
mungkin bisa kita lihat ya bagaimana sesungguhnya dinamika politik di Kota Medan ini sangat-sangat dinamis, karena memang kita masih melihat bagaimana ketegangan etnis misalnya, karena memang Kota Medan ini terdiri dari multi etnis. Ya. Ada suku bangsa, ya banyak lah, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian dari potret semacam itu, potensi untuk konflik juga tinggi, meskipun kita tidak melihat potensi itu menjadi kenyataan gitu ya. Seringkali jaranglah kita temui konflik itu benar-benar terjadi. Tetapi yang perlu kita lihat sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan mengapa dinamika politik di Kota Medan itu relatif tinggi, terkait dengan misalnya bagaimana gap ekonomi ya, kesenjangan ekonomi antara the have dan the have not itu memang kelihatan sekali. Kemudian soal sosial budaya, jadi ternyata di Kota Medan ini sosial budaya itu turut juga untuk membentuk dinamika sosial yang dinamis itu. Kemudian yang terakhir saya kira perilaku politik juga menjadi penting untuk kita lihat ketika kita ingin memotret bagaimana sesungguhnya ciri khas demokrasi di Kota Medan itu, Kak Wulan. Jadi memang kenapa pada akhirnya perilaku ini juga sangat berkontribusi bagaimana dinamika politik yang terjadi, karena memang perilaku politik ini banyak hal ya yang menjadi background atau latar belakangnya. Paling tidak tadi kita sudah sebutkan dinamika sosial yang muncul dari multi etnis itu, kemudian kesenjangan sosial ekonomi juga yang terlalu kentara gitu ya, timpang, sehingga pada akhirnya pendekatan-pendekatan untuk melihat perilaku politik itu pada akhirnya bisa kita dekati dengan yang bersifat sosiologis dan psikologis sekaligus. Dari sosiologis misalnya mendekatinya dengan kecenderungan bagaimana masyarakat itu cenderung berubah dari masyarakat yang yang harusnya masyarakat Kota Medan ini yang guyup gitu ya, yang dimana gotong royong itu masih sering terjadi, sering bisa kita lihat gitu, tapi akhir ini justru gotong royong itu sudah menjadi barang mewah di dalam kehidupan masyarakat kita. Iya. Jadi ya boleh dikatakan akhir-akhir ini masyarakat itu lebih cenderung individualistik gitu ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, masyarakatnya cenderung apatis, bahkan apolitis. Jadi masih inline, masih sangat terhubung ketika kita melihat partisipasi politik yang rendah itu, karena memang ya masyarakatnya semakin individualistik. Jadi tidak melihat bahwa politik itu benar-benar penting, tidak melihat politik itu sebagai instrumen yang penting bagi demokrasi. Saya kira itu, Kak Wulan. Menarik sekali Pak, dari gambaran umum tadi ya, kita bisa melihat bahwa demokrasi di Kota Medan mengalami penurunan partisipasi seperti itu ya. Mungkin kita lihat lagi lebih spesifik ke penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Jika melihat pada pemilu dan pilkada terakhir di Kota Medan, yaitu pada tahun 2024 kemarin, apa tantangan paling krusial yang menurut Bapak masih perlu mendapat perhatian lebih serius ke depannya dari penyelenggara? Oke. Nah, terkait dengan tantangan-tantangan krusial pemilu dan pilkada terakhir di Medan itu banyak hal. Pertama, saya menyorotinya dari isu-isu utama yang menonjol. Saya melihat yang pertama itu soal netralitas media, baik media konvensional maupun media siber dan media online. Karena memang sejujurnya kita melihat bagaimana netralitas media itu ternyata berpihak. Oh gitu. Tidak memperlihatkan bagaimana media profesional itu bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi kalau kita lihat fenomena akun-akun media sosial yang relatif
sudah punya kecenderungan ditambah dengan akun-akun buzzer, baik itu influencer gitu ya. Jadi memperlihatkan bahwa media itu tidak netral lagi. Kemudian soal apatisme pemilih dan partisipasi rendah. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kecenderungan kita dan menjadi isu-isu yang menonjol itu salah satunya adalah apatisme pemilih. Kemudian tadi benar apa yang disampaikan Kak Ulan terkait dengan kapasitas pelaksanaan pemilu. Jadi banyak hal di sini ketika kita melihat kata kapasitas pelaksanaan pemilu tidak hanya dari sisi penyelenggaranya tetapi juga dari sisi pemilihnya itu sendiri. Kalaupun penyelenggara pemilu sudah antusias, sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kalau apa yang dilakukan itu tidak diterima di masyarakat pemilih, maka menjadi sebuah kesia-siaan. Itulah mengapa antara penyelenggara pemilu dan pemilih itu harus bersinergi, tidak hanya terkait dengan sosialisasi pemilu saya kira, tapi juga hal-hal yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kemudian isu-isu yang menonjol yang saya lihat dari pemilu dan pilkada terakhir itu terkait dengan sengketa pemilu. Nah, sengketa pemilu ini juga berkontribusi bagaimana dinamika politik pada saat pemilu dan pilkada itu semakin dinamis saya kira. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa dampak terhadap proses demokrasi? Nah, kalau dinamika politik itu tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kualitas demokrasi lokal kita yang semakin menurun, tidak berjalan dengan apa yang seharusnya. Kemudian tentu saja ketika kualitas demokrasi itu rendah atau menurun, maka otomatis kedaulatan rakyat juga rendah kan. Bagaimana mungkin misalnya mereka berharap dengan pemimpin yang punya legitimasi yang tinggi sementara tingkat partisipasi pemilihnya rendah. Kemudian dampak berikutnya itu soal good governance. Bagaimana misalnya pemimpin yang terpilih dari proses pemilu dan pilkada itu, khususnya di Kota Medan, pada akhirnya dia akan mempunyai tantangan besar bagaimana dia mampu untuk mengelola pemerintahannya dengan baik. Nah, good governance itu akan terlaksana sesungguhnya bukan hanya dari programnya yang baik, tapi juga bagaimana diterima oleh masyarakatnya secara baik pula. Nah, yang terakhir tentu saja saya kira soal transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin yang baik harus memberikan ruang kepada masyarakat yang memilihnya untuk melihat bagaimana sebenarnya potret sesungguhnya dari pemimpin itu mengelola pemerintahannya. Itulah mengapa transparansi dan akuntabilitas itu menjadi kata kunci. Nah, Kak Bulan, kita tidak bisa berhenti di situ. Kalaulah faktanya seperti itu, kan kita nggak mungkin terus meratapi itu. Kita harus melihat ke depannya harus seperti apa. Nah, menurut saya ada beberapa hal ya, prioritas perhatian kita ke depan itu. Yang pertama soal peningkatan partisipasi pemilu. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya sosialisasi yang lebih progresif lagi, misalnya pendidikan politik atau pendidikan pemilih yang lebih reguler dilakukan. Kemudian juga soal bagaimana kita berusaha untuk, tentu saja ini juga menjadi domain partai politik ya, untuk memastikan bahwa calon yang akan dipilih itu adalah calon-calon yang berkualitas. Kemudian bagaimana kita misalnya mengelola konflik pemilu. Jadi sengketa pemilu itu kan tidak bisa dihindari. Tapi langkah yang cerdas saya kira harus kita lakukan adalah untuk mengelola potensi dan konflik yang terjadi tersebut. Dan bagaimana menyelesaikannya secara konstitusional. Kemudian yang terakhir tentu saja penguatan transparansi dan akuntabilitas saya kira, Kak Ulang. Jadi beberapa catatan itu saya kira yang bisa menjadi langkah kita untuk
menuju demokrasi politik atau demokrasi lokal yang lebih baik, saya kira. Jadi secara umum kita ambil kesimpulan bahwasanya peningkatan kehidupan berdemokrasi itu dipengaruhi oleh partisipasi aktif berbagai pihak, tidak hanya penyelenggara tapi juga masyarakat dan peserta pemilu. Betul. Dan juga pasca pemilihan terjadi, bagaimana pemimpin yang terpilih ini transparan, akuntabel, dan amanah tentu saja ya Pak ya. Betul, amanah. Ya, baik, selanjutnya menarik tadi mengenai pendidikan politik, Pak. Kalau kita melihat akar persoalan golput dan apatisme politik tadi, salah satu upaya jangka panjang yang sering dibicarakan adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Seperti tadi sudah disinggung juga, bahwasanya pendidikan politik itu juga tadi Bapak sampaikan adalah salah satu tugasnya partai politik ya Pak ya. Nah, bagaimana secara umum nih Pak gambarannya, bagaimana peran pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh akademisi, oleh partai politik sebagai peserta pemilu juga, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini tentu saja KPU Kota Medan, dalam membangun pemilih yang lebih sadar atau lebih melek politik, lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihannya. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kritis itu dengan sebuah apresiasi kepada KPU Kota Medan. Jadi KPU Kota Medan sesungguhnya sudah melakukan banyak hal terkait dengan pendidikan politik. Ya, tentu saja inisiatif KPU dan lembaga lain juga perlu kita kasih nilai baik lah gitu. Ya, Jadi alhamdulillah. meskipun itu belum cukup, karena memang pendidikan politik itu tidak berhenti pada saat tahapan pemilu saja sesungguhnya. Karena kapanpun pendidikan politik itu harus dilakukan. Kemudian juga saya mengapresiasi ya ketika KPU Kota Medan berusaha untuk tidak berjalan sendiri. Ya, KPU Kota Medan juga melakukan aksi kolaborasi dengan melibatkan banyak lembaga, komunitas, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Saya kira ini juga berkontribusi positif bagi pendidikan politik ke arah yang lebih baik. Dan berikutnya saya juga melihat strategi KPU, khususnya KPU Kota Medan untuk melakukan sosialisasi, saya kira juga sudah on the right track ya, tinggal bagaimana memperluas jangkauan, memperluas keterlibatan dan juga intensitas atau frekuensi dari pendidikan politik itu. Nah, yang berikutnya saya kira patut untuk kita apresiasi soal peningkatan literasi ya. Literasi politik itu kan bagian dari atau inline dengan pendidikan politik sebenarnya. Itulah mengapa pada saat misalnya sosialisasi yang dilakukan KPU di sekolah-sekolah menengah atas misalnya, jangan berhenti hanya sekedar menjelaskan tentang proses pemilu, tapi lebih dari itu, pendidikan politik itu kan tidak hanya sekedar bagaimana kita menggunakan hak pilih kita di bilik suara, tetapi justru lebih dari itu bagaimana kita bisa menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi, kemudian dampak positif dan dampak negatif dari demokrasi jika tidak ditegakkan secara baik dan seterusnya. Kemudian pendidikan politik juga sesungguhnya adalah untuk membangkitkan atau mengembangkan kesadaran politik. Sehingga ketika misalnya pemilih-pemilih pemula yang menjadi sasaran dari KPU dalam melakukan pendidikan politik, itu sejatinya adalah pemilih yang bukan dimobilisasi, tapi justru karena memang mereka sadar punya hak dan kewajiban sehingga ingin menggunakan hak pilih yang mereka miliki itu ke arah yang lebih baik. Saya kira ini beberapa hal yang penting ya, selain KPU yang sudah melakukan banyak hal terkait dengan pendidikan politik, tetapi meningkatkan literasi politik dengan mengembangkan kesadaran politik itu juga satu hal yang baik juga menurut saya.
menarik ini Pak, masalah pendidikan politik bagi generasi muda. Jadi menurut Bapak, kan seharusnya generasi muda ini tidak berhenti pada menggunakan hak pilihnya saja. Bagaimana sih generasi muda ini bisa menjadi agent of change gitu Pak, perubahan demokrasi maupun kepemiluan di Kota Medan? Oke. Saya berawal dari pemahaman kita tentang kontribusi anak muda untuk menjaga kualitas demokrasi. Jadi yang kita jaga itu adalah kualitas demokrasinya, bukan hanya sekedar menggunakan hak pilih seperti yang saya sampaikan di awal. Yang pertama itu yang menjadi elemen dasar dari menjaga kualitas demokrasi itu adalah inisiatif dan kontribusi. Jadi ketika misalnya KPU melakukan pendidikan politik, perlu adanya komitmen bahwa masyarakat pemilih, khususnya pemilih pemula itu haruslah diajak atau dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan politik itu. Nah, bagaimana caranya? Karena memang kalau dalam teori ilmu sosial namanya itu adalah civic engagement, atau lebih keren lagi youth political engagement. Jadi anak muda sebagai objek itu benar-benar harus dilibatkan. Meskipun saya sangat mengapresiasi sekali lagi banyak badan-badan ad hoc di jajaran KPU itu sudah melibatkan langsung anak-anak muda gitu kan. Yeah. Misalnya di di PPK kah, atau di TPS juga ada. PPS, bahkan banyak anak-anak muda yang benar-benar dilibatkan. Jadi youth political engagement itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang menarik untuk terus dikembangkan. Jadi jangan sekedar menganggap anak muda itu sebagai objek saja, tapi sesungguhnya mereka juga pemain dalam tanda kutip untuk menjaga kualitas demokrasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana soal kegiatan-kegiatan yang sejenis yang bisa dilakukan pasca pemilu dan pilkada gitu ya. Saya kira banyak hal, misalnya bagaimana memberikan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan penguatan demokrasi ya, penguatan kualitas demokrasi. Misalnya ada parlemen remaja kah, atau civic engagement yang lain, kemudian simulasi pemilu dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa anak-anak muda ini memang harus diajak dan benar-benar dilibatkan, tidak hanya dianggap atau menganggap mereka hanya sebagai objek saja gitu. Atau kegiatannya mungkin cuma seremonial aja. Betul. Makanya saya juga sering mengkritik tuh kalau ada lembaga baik KPU atau Bawaslu yang hanya sekedar menjalankan program itu ya formalitas saja. Sayang kalau hanya dilakukan dengan pendekatan itu. Kita harus benar-benar agar tujuannya itu tercapai, ya libatkanlah mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berkesinambungan begitu. Siap Pak. Bicara tentang perkembangan teknologi sekarang di era digital dan banjir informasi ini, bagaimana Bapak melihat dampak disinformasi, hoax politik dan algoritma media sosial terhadap pembentukan kesadaran politik pemilih muda di Kota Medan? Oke. Memang di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kita tidak mungkin menghindari disrupsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Bahwa media sosial, media siber itu sering digunakan oleh aktor politik untuk mendapatkan benefit dari jalannya demokrasi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita mampu untuk memberikan pengetahuan yang pantas, pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak muda? Saya menyoroti anak-anak muda karena memang seringkali hoax, hate speech dan sebagainya itu justru yang sering yang
sering menerimanya itu adalah anak-anak muda gitu. Nah, pertanyaannya apa yang langkah konkret yang bisa dilakukan? Pertama, kita memang harus mengajak dalam hal ini tentu saja dengan pengetahuan, dengan literasi yang baik, sehingga mereka bisa membedakan mana informasi yang bisa mereka share atau informasi yang mereka hentikan pada saat mereka menerima itu. Utamanya itu adalah hoax dan disinformasi. Karena memang belakangan ya, kalau kita soroti praktek pemilu dan pilkada banyak sekali tuh hoax, ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Nah, saya kira langkah strategis yang bisa kita lakukan adalah memberikan literasi kepada mereka sehingga mereka bisa mengklarifikasi, memvalidasi berita atau informasi itu. Bahkan saya sering di beberapa forum menyatakan saring dulu baru sharing. Jadi ada keinginan dari siapapun, khususnya anak muda, untuk menyaring terlebih dahulu informasi yang mereka dapatkan. Kalau informasi itu baik, ya silahkan di-share. Tapi kalau informasi itu tidak valid, informasi itu mengandung hoax, ya berhenti di diri mereka. Jangan disebarluaskan lagi gitu, menambah kekisruhan dari disinformasi itu. Nah Pak, tadi generasi muda yang menerima berita-berita di media sosial ini kan diharapkan untuk memvalidasi berita ini hoax atau tidak, benar atau tidak. Nah, tipsnya nih Pak, bagaimana cara memvalidasi berita ini hoax atau tidak? Ya, pertama itu memang kita harus punya pengetahuan atau literasi demokrasi, literasi politik yang baik ya. Itulah mengapa membaca itu sangat penting. Jadi kita harus melek literasi, utamanya tentang demokrasi, pemilu, dan seterusnya. Sehingga ketika masyarakat pemilih itu mampu untuk, kalaupun harus menyebarluaskan informasi, dia bisa membedakan, bisa memvalidasi, bisa mengklarifikasi apakah informasi yang dia dapatkan itu benar-benar baik. Itulah perlu membanding-bandingkan informasi yang kita punya dengan regulasi, informasi yang kita punya dengan informasi sumber informasi yang lain gitu. Jadi harus seperti itu. Jangan diterima mentah-mentah seolah-olah informasi yang kita terima itu adalah informasi yang paling valid. Karena memang proses validasi itu harus terus-menerus dilakukan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menelusuri sumber informasi. Karena seringkali sumber informasinya itu sengaja diputarbalikkan, sengaja dilakukan disinformasi. Awalnya kita menganggap itu dengan narasi yang dilakukan seolah-olah baik, padahal beritanya tidak seperti itu, gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai persepsi. Karena politik itu sesungguhnya adalah persepsi. Bagaimana sumber informasi itu dipersepsikan menjadi informasi yang baik, padahal sesungguhnya di dalamnya itu justru terdiri dari beberapa disinformasi. Saya kira gitu, Kak Wulan. Baik Pak, mungkin kita bisa bicarakan sedikit tentang politik identitas ya Pak, karena tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Kota Medan ini multi etnis dan heterogen sekali. Jadi pendidikan politik ini tentu tidak hanya bicara soal teknis memilih, tapi juga bagaimana masyarakat memandang isu, identitas, dan pilihan politiknya. Bagaimana Bapak melihat pengaruh politik identitas terhadap rasionalitas dan perilaku memilih masyarakat khususnya di Kota Medan? Oke, jadi saya ingin mengulangi ya informasi yang saya sampaikan di awal, bahwa Kota Medan ini sesungguhnya adalah potret atau cermin dari keberagaman. Di Kota Medan ini banyak sekali budaya yang berkembang. Bahkan kalau kita bisa sampaikan sangat multi etnis ya. Suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, ya banyaklah. Bahkan ada yang India gitu ya. Ada yang suku bangsa Tionghoa dan seterusnya. Itu gambaran dari atau potret keberagaman yang ada di Kota Medan. Nah,
sebagai kota besar yang saya kira pertumbuhan masyarakatnya sangat tinggi, maka ini juga berdampak pada perilaku memilih gitu, Kak Wulan. Karena memang budaya politik itu pada akhirnya membentuk bagaimana preferensi dari pemilih. Misalnya budaya politik yang patriarki gitu ya, pada akhirnya dia akan memilih sesuai dengan patron yang ada di keluarganya, mungkin di lingkungannya dan sebagainya. Nah, yang kita butuhkan sesungguhnya adalah bagaimana menyadarkan dari masyarakat pemilih yang multi etnis ini dengan politik yang berkeadaban. Jadi politik yang benar-benar berdasarkan pada kecerdasan memilih gitu. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar dimobilisasi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana agar kita bisa mengelola politik identitas dalam menguatkan atau menjaga kualitas demokrasi itu. Nah, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah dengan mengenali ya budaya politik yang ada di Kota Medan. Budaya politik dalam hal ini tentu saja adalah bagaimana ternyata background masyarakat itu menjadi sebuah oase bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya gitu. Nah, kemudian meningkatkan partisipasi politik juga menjadi sebuah agenda tersendiri. Meskipun kita multi etnis, meskipun kita majemuk, tapi di saat yang sama kita harus melakukan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalaupun di pemilu dan pilkada terakhir tingkat partisipasi pemilih itu rendah, kita harapkan ke depannya dengan terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU misalnya, harus menjadi catatan kita untuk meningkatkan tingkat partisipasi itu. Bahwa politik identitas itu ternyata tidak menjadi dasar kita untuk memilih gitu. Karena kecerdasan memilih lah yang harusnya kita lebih tingkatkan lagi. Biarkanlah potret multi etnis, kemajemukan, keberagaman itu menjadi menjadi sesuatu yang memperkaya kita, tetapi bukan berarti berdasarkan politik identitas itu kita menentukan pilihan politik gitu. Peran pemuda tentu sangat menentukan wajah demokrasi Medan di masa mendatang. Jika kita bicara ke depan nih Pak, tantangan yang paling realistis yang harus diantisipasi oleh penyelenggara, peserta maupun masyarakat di Kota Medan itu apa ya Pak kira-kira? Oke, jadi banyak hal ya. Pertama itu tantangan di penyelenggara pemilu dulu. Bahwa penyelenggara pemilu itu harus berani, harus mau introspeksi tentang kebutuhan akan teknologi. Siap. Jadi saya berikan catatan, berikan rekomendasi agar kita sama-sama refleksi bahwa kita harus membangun kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara sumber daya manusianya, bahwa disrupsi ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dihindari. Itulah mengapa penggunaan digitalisasi misalnya itu harus dilakukan. Kemudian soal penganggaran, seringkali program kegiatan yang akan dilakukan itu ternyata itu masih berbasiskan anggaran gitu ya. Jadi kalau anggarannya sudah dialokasikan ini, kegiatannya harus ini. Seolah-olah kita tidak mampu untuk quote unquote fleksibel untuk menggunakan anggaran itu ke kegiatan yang lain, padahal tujuannya mungkin sama. Makanya saya kira harus ada sekali lagi terobosan untuk menggunakan anggaran itu ke arah ke arah yang lebih baik. Jadi jangan berhenti ketika program anggaran sudah ditetapkan dan karena situasinya tidak
relevan, tidak kompatibel, sehingga program kegiatan terhenti, sehingga anggarannya tidak bisa digunakan. Padahal sebenarnya kalau kita mau progresif pemikirannya, bisa saja anggaran itu digunakan untuk kegiatan lain yang tujuannya sesungguhnya sama dan sebangun. Kemudian pertanyaannya kemudian adalah bagaimana tantangan peserta pemilu dan pemilu kada ke depan gitu ya. Tadi kita sudah banyak singgung tentang bagaimana literasi itu penting. Kedepannya saya kira yang perlu dilakukan oleh KPU misalnya adalah memberikan informasi yang memadai. Bahkan kalau perlu informasi yang detail, informasi yang tuntas terkait dengan bagaimana calon-calon pemimpin yang kita pilih itu. Jangan sampai pemilih itu disodorkan pada sesuatu yang mereka tidak paham. Untuk apa mereka memilih seseorang, bahkan dia tidak punya informasi yang cukup, kenapa harus memilih seseorang itu? Itulah mengapa KPU sebagai penyelenggara pemilu saya kira harus memberikan informasi yang pas terkait dengan profil misalnya, informasi yang detail terkait dengan calon-calon tersebut. Kalaupun masih kurang dengan berbagai kegiatan, saya kira perlu ada informasi yang sifatnya digital, informasi yang sifatnya online, sehingga menggunakan gadget yang dimiliki oleh siapapun, bahkan masyarakat yang terdiri dari pemilih pemula, bisa untuk mencari atau melakukan tracking terhadap informasi itu. Nah, yang terakhir kemudian adalah soal tantangan di masyarakat sipil. Bagaimana, kembali ke awal tadi, bagaimana agar kejenuhan itu tidak terjadi lagi. Saya kira kata kuncinya adalah dengan terobosan-terobosan memberikan informasi yang detail tadi, sehingga pemilih tidak hanya dihadapkan pada sebuah rutinitas saja, tapi justru ada informasi yang cukup mengapa dia harus memilih dan mengapa dia harus memilih seseorang itu. Jadi informasi-informasi yang detail tadi sangat dibutuhkan. Seringkali kalau kita menilai mengapa tingkat partisipasi pemilih itu rendah, seolah-olah kita menghukum penyelenggara pemilu. Ya, dengan sosialisasi politik yang kurang, dengan kesadaran politik yang kurang juga di tataran pemilih, kita seolah-olah melepaskan fungsi partai politik. Padahal kalau kita baca di banyak literatur, justru partai politik punya fungsi yang harusnya memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya fungsi pendidikan politik. Fungsi pendidikan politik itu bukan fungsinya KPU sebagai penyelenggara sebenarnya. Fungsi pendidikan politik itu adanya di partai politik. Itulah mengapa kita harus bersama-sama mendesak partai politik itu harus melakukan atau memaksimalkan peran mereka untuk fungsi pendidikan politik itu. Tidak hanya untuk anggotanya, tapi justru untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau lihat misalnya bagaimana partai politik kan dapat bantuan ya dari Kesbangpol berdasarkan suara yang mereka dapatkan. Nah, itu harusnya digunakan untuk program kegiatan pendidikan politik itu tadi gitu. Jangan seolah-olah fungsi pendidikan politik itu hanya harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU. Padahal fungsi itu harusnya melekat pada partai politik sebagai peserta pemilu. Saya kira itu, Kak Bulan. Ya, jadi teman pemilih untuk meningkatkan literasi pemilih muda khususnya diperlukan peran berbagai pihak, tidak hanya penyelenggara tapi juga peserta pemilu yaitu partai politik dan tentu saja pihak-pihak lainnya, terutama mungkin akademisi ya Pak ya, ataupun pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan kritis.
Selanjutnya yang terakhir mungkin Pak, sebagai penutup perbincangan kita hari ini, sebagai founder Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Medan, khususnya generasi muda, agar menjadi pemilih yang cerdas pada pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang? Oke, sebagai founder SKPI ya, Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia, kami juga melakukan banyak kegiatan yang menyasar anak-anak muda di Kota Medan, bahkan bekerja sama juga dengan KPU Kota Medan untuk menjalankan atau melakukan program kegiatan pendidikan pemilih. Nah, saran saya sekaligus pesan untuk anak-anak muda, jadilah pemilih yang sadar dan bertanggung jawab. Nah, pemilih yang sadar itu dia tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Di saat yang sama dia juga sadar kenapa harus memilih. Sehingga kalau kesadaran politik itu muncul, maka apapun yang dia pilih sesungguhnya adalah pilihan untuk sesuatu yang terbaik. Saya kira itu, Kak Ira, jadi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab sehingga kita bisa sama-sama menjaga kualitas demokrasi, khususnya di Kota Medan yang kita cintai ini. Siap, Pak. Baik teman pemilih, tidak terasa perbincangan pada episode kali ini sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi kita bersama Bapak Dr. Faisal Andri Maharawa, SIP MSI, dapat kita ambil beberapa catatan bahwasanya pemilu dan pilkada itu bukan sekadar proses agenda 5 tahunan, tapi juga suatu proses demokrasi yang membutuhkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, baik dari penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. KPU Kota Medan percaya bahwa demokrasi akan tumbuh kuat ketika pengetahuan dibagikan, ruang dialog dibuka, dan masyarakat dilibatkan secara aktif. Melalui podcast ini, kami berharap dapat terus menjadi bagian dari proses pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menyimak sampai selesai perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan komen media sosial KPU Kota Medan. Salam dari KPU Kota Medan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Wulan.